Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriya Ariska Zalsabila, NIM 1054211031019. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yang diagnosa sementara kami tetapkan ialah diare akut. Skenarionya, laki-laki 45 tahun dibawa ke puskesmas Taman Larea jam 5 subuh karena muntah-muntah dan berak seperti air lebih dari 10 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung dan mengantuk. Suhu tubuh 36 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 70 mm air raksa, frekuensi denyut nadi 120 kali per menit. Penderita berdomisili di daerah kering yang sulit air. Informasi lain mengenai diare akut. Riwayat penyakit tidak ada, pemeriksaan fisik suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 70 meter air raksa, frekuensi denyut nadi 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang tidak ada. Pembahasan diare. Yang pertama, definisi, kedua etiologi, ketiga faktor risiko, keempat patomekanisme, kelima gejala, keenam diagnosis, serta yang terakhir ialah tata laksana. Adapun definisi penyakit diare. Penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Adapun etiologi dari diare itu sendiri. Diare disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti Shigella, Salmonella, E. coli, golongan Vibrio, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Complicobacter aeromonas. Selanjutnya yang kedua yaitu virus seperti rotavirus, Norwalk-like agent, adenovirus, dan yang terakhir disebabkan oleh parasit Protozoa, Entamuba, Histolytica, Giardia lambelia, Bladinum coli. Cacing perut, Ascaris trichuris strongyloides, jamur Candida. Faktor yang kedua ialah malabsorpsi. Malabsorpsi adalah gangguan pada saluran pencernaan dalam menyerap nutrisi dan cairan secara memadai. Faktor yang ketiga ialah alergi, keempat keracunan. Keracunan bahan-bahan kimia ataupun keracunan oleh racun yang dikandung dan diproduksi seperti jasad renik, algae, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kelima yaitu imunodefisiensi atau penurunan daya tahan tubuh, dan yang terakhir disebabkan oleh sebab-sebab lain. Penyebab lainnya ialah makanan. Makanan terbagi menjadi 3 yaitu malabsorpsi. Malabsorpsi karbohidrat, di mana disakarida dan monosakarida. Yang termasuk dalam disakarida ialah laktosa, maltosa, sukrosa, sedangkan monosakarida glukosa, fruktosa, galaktosa. Lemak, terutama long chain triglycerid, protein, asam amino, B-laktoglobulin, dan yang terakhir ialah vitamin dan mineral. Yang kedua yaitu keracunan atau food poisoning, di mana makanan itu sendiri yang beracun, makanan itu kecampuran racun, makanan yang beracun. Yang terakhir ialah alergi. Apakah bisa alergi susu, alergi makanan, alergi susu sapi yang memiliki protein enteropati yang sensitif. Selanjutnya, faktor risiko, host, umur, jenis kelamin, status gizi, agent, virus, bakteri, parasit. Yang ketiga yaitu lingkungan. Sanitasi lingkungan ialah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Personal hygiene. Adapun patomekanisme terjadinya diare. Diare terjadi karena adanya infeksi pada mukosa usus besar dan ileomistal iritasi, sehingga fungsi usus tidak optimal dan cairan tidak dapat diabsorpsi dan feses menjadi encer. Fungsi usus tidak optimal juga menandakan adanya iritasi yang menyebabkan adanya lendir. Selanjutnya yaitu
cairan yang tidak diabsorpsi akan menyebabkan terjadinya dehidrasi, lemas, dan mata cekung. Dehidrasi juga dapat disebabkan oleh karena muntah-muntah, karena sebagai respon pertahanan tubuh atas adanya infeksi pada saluran pencernaan. Selanjutnya gejala klinis. Yang pertama ada gejala umum. Yang pertama berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare. Yang kedua muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. Yang ketiga demam, dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare. Yang keempat, gejala dehidrasi yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis bahkan gelisah. Selanjutnya gejala secara spesifik. Yang pertama vibrio kolera, diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis. Yang kedua disentriform, tinja berlendir dan berdarah. Adapun penegakan diagnosisnya, yang pertama ada anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Anamnesis, apa makanan terakhir yang dikonsumsi, bagaimana keadaan sanitasi atau jamban di lingkungan sekitar, apakah ada riwayat yang sama dengan pasien pada keluarga dan tetangga, apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah matang atau tidak, apa riwayat obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, apa riwayat pekerjaan dari pasien, apa tindakan yang telah dilakukan pasien sebelum berobat ke puskesmas. Pemeriksaan fisik, ada inspeksi, apakah terdapat mata yang cekung atau tidak, palpasi, tugor menurun, perkusi, hipertimpani, auskultasi, hiperperistaltik. Yang terakhir ialah pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan tinja, pemeriksaan elektrolit serum, ureum, dan kreatinin, pemeriksaan urin. Selanjutnya penata laksanaan. Ada rehidrasi, oralit, cairan infus. Kedua diet, minum minuman seri buah, teh, minuman tidak bergas, makanan mudah dicerna seperti pisang, nasi, keripik, dan menghindari mengkonsumsi susu sapi. Yang ketiga obat anti diare, obat yang mengeraskan tinja, antapulgit, obat antisekretorik Hidrosek. Yang terakhir ialah obat antimikroba, antibiotik golongan quinolone. Yang terakhir ialah edukasi, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, penyediaan makanan yang higienis dan minuman yang bersih, menggunakan jambang untuk buang air besar, mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, memastikan lingkungan hidup yang sehat. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.